Bismillahirrahmanirrahim. Halo member DNA dimanapun Anda berada, apa kabar? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, limpahan rezeki, dan yang terutama adalah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sudah membahas tentang asal muasal bagaimana alam ini tercipta, khususnya alam yang kita tempati, yaitu dunia. Saya ingin bercerita nih, sebetulnya di awal-awal itu yang berkembang adalah 5 hal. Yang pertama adalah ruang. Kita akan menyadari bahwa ternyata ada ruang pada saat itu, kalau kita di awal ada ya. Yang kedua ada jarak, tentu karena ada ruang, yaitu akhirnya ada jarak. Yang ketiga adalah tentu ada waktu. Ya. Dengan ada rentan jarak dan ruang, maka pada saat kita menjelajahi ruang tersebut, akan terciptanya waktu untuk pertama kali. Lalu ada informasi. Informasi pertama ya, pada saat itu kita belum banyak informasi, semua bingung, semua tidak mempunyai pengetahuan. Untuk pertama kali ada informasi. Nah, yang terakhir adalah energi. Kenapa saya mengajak Bapak, Ibu, rekan-rekan member DNA untuk membahas kelima hal tersebut. Tetapi bahas ini tentu tidak mikro ya, saya secara makro aja. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu tentu lebih berpendidikan daripada saya, lebih pintar daripada saya. Kan? Nah, saya kenapa mengajak berbicara ke dalam 5 hal tersebut? Saya ingin kita yang sudah optimis akan semakin optimis. Yang sedang menuju ke optimis akan mendapatkan posisi kita di optimis, karena ini berkenaan dengan jiwa dan raga Bapak dan Ibu ya. Oke, saya akan buka saja gini. Dalam menghadapi ini kita harus siap secara jiwa dan raga, secara eh, apa namanya secara lahir dan batin, secara jiwa dan raga ya. Diri kita adalah jiwa dan raga ya. Raga adalah ini badan kita semua. Jiwa itu dalamannya ya. Jiwa biasanya terganggu oleh pikiran ya. Pikiran adanya ya di otak, itu pikiran kita. Semuanya adalah fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya. Jiwa dan raga dua-duanya bisa terpengaruh oleh pikiran. Pikiran itu berkenaan dengan informasi. Nah, salah satu dari kelimanya adalah informasi. Dan juga di situ ada daya, yaitu ada energi yang ada di dalam tubuh kita. Oke, ada satu lagi yang berkaitan dengan kasus kita, yaitu waktu. Ya. Semoga percepatan waktu bisa terjadi. Ya. Semoga informasi yang ada segera bisa kita sambut. Ya. Informasi tentang DNA akan beroperasi kembali. Itu kita harus segera sambut. Ya. Oleh sebab itu, maka ayo kita persiapkan jiwa dan raga kita dengan optimis. Ya. Kalau masih pesimis, saya khawatir pada saat peluang ada, Anda masih pesimis, ya sulit. Karena Anda akan menganggap itu hoax, itu rumors. Sama dengan yang diberitakan oleh Pak Sekawan. Ya, Anda tahu kan Pak Sekawan kan? Tentu ya. Ya, mereka selalu menggenderangkan tentang hoax dan rumors. Akhirnya mempengaruhi banyak pihak ya. Oke. Saya harapkan Bapak dan Ibu selalu menggunakan rasa ya. Karena apa? Karena pikiran kita kadang-kadang berat dengan kegiatan sehari-hari. Saya tidak pernah menyalahkan teman-teman yang pesimis. Karena saya justru memaklumi mungkin Bapak Ibu yang pesimis itu sibuk, mempunyai bisnis, mempunyai pekerjaan yang berat ya. Sementara kita sudah invest di DNA dan DNA dalam keadaan tidak bisa withdraw, tentu stres ya. Ada informasi lagi yang hoax, yang rumors, itu langsung membuat diri Anda pikiran Anda terpengaruhi dan menghajar jiwa Anda. Ya, jiwanya terhajar ya, jiwa. Raganya kalau terus-terusan nanti bisa kena
darah tinggi, bisa kena MAH, bisa kena penyakit hati dan sebagainya. Ya, saya bukan dokter juga, tapi ya sering dengar begitu. Kalau dari pikiran itu nanti munculnya ke penyakit. Akhirnya jiwa sakit, raga juga sakit. Ya. Oke, saya henti-hentinya minta maaf karena pendidikan saya juga tidak tinggi dan saya sering kali disebut tidak ngomongnya juga tidak jelas ya kan gitu. Saya berusaha untuk sejelas-jelasnya ya agar kita mendapatkan kekompakan ya. Seluruh member DNA itu harus kompak. Ya, harus kompak. Saat ini manajemen kita sedang dilumpuhkan, tetapi juga kan kita sudah mengenal Pak Abe ya, sudah mengenal Pak Abe, sudah tahu ya, sudah mengenal 100% tidak, tetapi sudah cukup tahu saat DNA masih berjalan ya. Kita juga sudah cukup tahu tentang platform DNA, legalitasnya. Kita juga sudah cukup tahu robot DNA-nya seperti apa, bekerjanya seperti apa, keuntungannya pada saat DNA beroperasi pun seperti apa. Saya tidak menyalahkan pemerintah, karena pemerintah juga ingin mengamankan ya, ingin mengamankan dan menertibkan segala macam lembaga platform bisnis terutama digital trading di Indonesia ini secara benar. Ya, tentu manusia tentu tempatnya kesalahan karena yang tidak salah adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia itu banyak tidak tahunya. Karena dari kejadiannya aja baru menyadari adanya ruang, adanya jarak, adanya waktu, adanya informasi pertama kebayang ya seperti apa ya. Kalau sekarang informasi teknologi sudah begitu banyak ya, sudah terjalin ribuan tahun yang lalu ya. Tetapi juga kita selalu ditolong oleh Tuhan ya. Tuhan ini kadang-kadang memberikan wahyunya kepada pemimpin manusia kepada nabi untuk disebarkan, itu informasi juga. Jadi memang keterlibatan dalam hidup dan kehidupan itu ada keterlibatan Tuhan ya sebagai pelaku utama. Jadi tetap kita tidak bisa melupakan Tuhan. Dan tetap juga kita harus sadar dengan diri kita bahwa diri kita itu terdiri dari jiwa, raga, dan juga ruh. Ya, ruh itu pelakunya. Ya, jadi jangan yang mengendalikan diri kita adalah hawa dan nafsu. Jangan. Maka di video sebelumnya saya selalu menginformasikan tentang nafas ya. Karena nafas itu selama kita masih bernafas, kita masih hidup, Bapak dan Ibu. Ya, kita masih mempunyai kesempatan. Tetapi kalau sudah tidak ada nafas ya, ya kita menjadi bangkai. Ya, tidak menjadi bangkai. Raga kita tidak ada, jiwa kita tidak ada. Yang ada tinggal ruh. Oke, jadi pelaku utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk-makhluknya yang terdiri dari eh, ruang, terjadi pelaku, objek dan sebagainya itu ya dengan kreasinya itu semua terjadi ya. Yang kedua adalah pemerintah ya. Jadi jangan khawatir, jadi dari lembaga tertinggi pemerintah, dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah turun. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Sudah dari eksekutif sudah mendesak Bapepti, OJK, dan Memperindag khususnya ya, karena pemimpinnya ada di Memperindag, itu sudah harus segera menertibkan ya, segera memperhatikan keadaan digital trading Indonesia, khususnya DNA. Lalu dari yudikatif, itu kan Jaksa Agung sudah memerintahkan, sudah menugaskan 7 jaksa pilihannya untuk mengawal masalah DNA tersebut. Lalu dari segi legislatif, kan kita nonton sendiri Bapak Mufti Anam sudah melakukan ngobras bareng dengan orang Bapepti dan SWI, kan kita dengar sendiri kan seperti itu. Dan juga bukan hanya Bapak Mufti Anam aja, ada yang lain. Bahkan Ketua MPR pun Pak Bamsud seperti yang kita ketahui, kita baca di sosial media, ya sudah memperhatikan masalah ini. Oke, pemimpin kita Daniel Abe sudah bukan dilumpuhkan ya, sedang
dilakukan penyelidikan terhadapnya. Kita dengar juga kan gitu ya. Semuanya itu mempengaruhi ke pikiran. Tetapi pikiran tetap harus kita kendalikan. Jangan sampai hawa dan nafsunya berkembang terlalu. Ya, nantinya kalau hawa dan nafsu yang muncul di dalam pikiran itu berkembang terlalu ngaco ya, karena terpengaruh hal-hal yang mungkin tidak baik buat pikiran. Dalam pikiran itu juga kita tahu adanya keinginan, ya, adanya keinginan itu letaknya dalam pikiran, dan itu sumber penderitaan, Saya selalu mengajak gunakan nafas, gunakan rasa, ya, rasa jiwa, ya, rasa badan, rasa jiwa gunakan, ya, rasa kita gunakan ya, karena pikiran kalau kita porsir akhirnya stres, akhirnya pesimistik. Oke, kembali lagi ke yang 5 hal itu. Jadi ada informasi, ya, ada waktu, dan juga ada energi yang harus kita kelola. Ya. Informasi tentang DNA, informasi tentang kabar baik tentang DNA. Kita harus optimis, Bapak dan Ibu. Kita harus optimis. Kalau pesimis, kita tidak bisa menyambut informasi yang atau peluang terbaik. Ya. Ada waktu, ada percepatan waktu. Kalau Anda pesimis, tentu Anda sulit untuk menyambut kabar baik tentang percepatan waktu DNA bisa berjalan lagi. Jadi saya mengajak Bapak dan Ibu, ayo kita kompak untuk optimis. Karena pesimis tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau kalau memang tidak mampu, tidak kuat lagi, dan stres, ya diam saja. Ya, diam saja. Ya. Ya, saya harapkan Bapak dan Ibu tetap bisa berdoa ya, dengan doa nafas ya. Pengendaliannya ada di situ. Mohon maaf lagi, saya bukan ustadz, saya juga bukan ahli bukan, cuma saya mengajak saja, mengajak agar kita gunakan nafas ini sebaik-baiknya. Nah, yang kita hirup jangan sampai hawa dan nafsu. Ya, karena apa? Pada diri kita itu ada hawa dan nafsu itu, yang nantinya mengacaukan semuanya. Oke, lalu ada waktu nih. Waktu, kita harus bersabar dengan waktu, ya. Waktu harus kita kendalikan dengan cara sabar, ya. Karena apa? Ya, saya udah jelaskan tadi. Kita tidak sendiri, ya. Kita member banyak, manajemen kita juga masih hidup, kan? Masih ada, kan? Gitu. Yang sedang diselidik oleh pemerintah. Semoga keadilan dan keberuntungan ada bersama kita selalu. Oke, henti-hentinya saya mengajak Bapak dan Ibu, teman-teman investor DNA untuk menghilangkan was-was, menghilangkan was-wis-wus, wes-wos. Ya, hilangkan itu, apa itu? Was-was itu apa kan gitu. Tidak ada guna ya. Hilangkan rasa gundah, hilangkan rasa kecewa, hilangkan pesimistik, hilangkan pesimis ya. Optimis ya, silakan optimis ya. Kenapa harus optimis? Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa pemerintah tertinggi juga sudah turun ya. Berikan kesempatan mereka untuk mengidentifikasi dengan adil, arif, dan bijaksana. Saya yakin keadilan akan ada di pihak yang benar ya, keadilan di pihak yang benar. Hilangkan pesimis, ayo kita kompak. Yang terpenting adalah kita sambut ya. Jangan lambat menyambut ya, sambut secara lahir dan batin. Jangan lambat menyambut sebuah peluang baik yang akan terjadi di DNA, dan besarkan rasa optimis, besarkan harapan, kuatkan doa agar kiranya keadilan dan keberuntungan ada bersama kita. There's nothing personal, it's only for DNA Pro. Sukses selalu.